Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang di live streamingkan di Facebook MBCNU Ngaglik Sleman. Kemarin sampai hadis yang ke-13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara Islam seseorang yang baik, ya, ada juga nanti tafsirnya itu atau takwilnya itu bukan baik tapi sempurna. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah bahwa orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak bermanfaat baginya. Ini yang kemarin sudah kita lihat syarah Al-Majalis As-Saniyah mengenai contoh-contoh hal yang penting yang bermanfaat bagi manusia. Kita teruskan masih penjelasan dari kitab Al-Majalis As-Saniyah halaman 37. Ada dalam kurung itu ya, mawa'idhu tata'allaqu bil amanah tasmiman lil majlisi. Jadi ini beberapa nasihat yang berkaitan, dicari ya baris keberapa itu, saya loncat-loncat, berkaitan dengan amanah sebagai penyempurna majelis yang ke-13 ini atau hadis yang ke-13. Jadi begini, kita memahami hadis ini perlu juga dikaitkan dengan ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan, mengantarkan amanah-amanah kepada ahlinya, pada yang berhak menerima. Jadi qila al-muradu minal ayati jami'ul amanati. Jadi yang dimaksud ayat Allah menyuruh atau merintahkan kalian untuk mengantarkan, menyampaikan, memberikan amanah kepada yang berhak itu adalah seluruh amanah. Ya, seluruh amanah. Amanah itu apa tuh? Amanah itu apa? Kepercayaan. Ya, menjadi aman. Jadi kata aman juga ya, aminah itu aman ya. Mengamankan, membuat aman, mempercayakan, menitipkan. Jadi titipan kepercayaan yang harus dijaga, harus ditunaikan, harus diantarkan kepada yang berhak. Contoh, sampean dititipi uang, tolong ya uang ini untuk bayar SPP, misal. Itu amanah, dipercaya oleh orang tuanya, dititipi uang untuk membayar SPP. Ternyata kok betul bayar SPP, oh berarti sudah mengantarkan amanah. Kok tidak? Ya naudzubillah, mungkin bukan santri di sini gitu ya yang nilep uang gitu ya, dititipi uang SPP tapi malah tidak. Nah, berarti dia mengkhianati amanah. Jadi SPP itu contoh adalah contoh amanah. Ya, tapi ini sangat luas. Ya. Bahkan seluruh kehidupan ini adalah amanah. Ya, ini ada baris keberapa itu? Wa'lamu anna fi kulli 'udwin min a'dha'il insani amanatan. Ketahuilah bahwa di setiap anggota, di antara anggota-anggota tubuh ialah amanah. Ya, kepercayaan. Fa amanatul lisani alla yasta'milahu fi kidbin aw ghaibatin aw bid'atin wa nahwiha. Amanahnya lisan, amanah lisan ialah bahwa kita tidak menggunakannya untuk hal yang salah, yang dosa, yang maksiat, apakah itu bohong, ghibah, bid'ah dan sebagainya. Jadi seluruh tubuh kita itu amanah dari Allah, titipan atau kepercayaan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Wa amanatul aini alla yang zura biha ila muharramin. Amanah mata ialah tidak digunakan mata itu untuk hal yang diharamkan.
Wa amanatul udhuni alla yusgha atau yasghi biha ila istima'i muharramin. Jadi amanahnya telinga ialah tidak digunakan untuk mendengarkan hal yang diharamkan. Wa hakadha sairul a'dha'i, demikian halnya seluruh anggota badan. Fa hadhihi kulluha amanatun ma'allahi ta'ala ma'allahi ta'ala. Wa amma ma'an nasi fardul wada'i wa tarkul tatfifi fi kailin. Jadi ini semua amanah dari Allah ya, untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau amanah kepada manusia ya tadi dalam hal muamalah, tidak boleh mengurangi timbangan. Ya kalau pedagang ya harus jujur. Kalau kita dititipi uang ya harus kita berikan kepada yang berhak menerima, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kemudian kita harus mempertanggungjawabkan semua itu, sehingga dikaitkan dengan hadis ini. Karena harus kita pertanggungjawabkan, maka harus dipilah, ya, harus memilih mana yang penting, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Karena apa? Harus mempertanggungjawabkan. Ini sangat luas, ayat Quran ini sangat luas, seluruh kehidupan ialah amanah, bahkan menjadi pejabat pemerintah itu juga amanah. Karena sesungguhnya kekuasaan itu hanya pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua itu milik Allah. Bahwa kemudian ada yang menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati dan seterusnya, itu ialah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat tapi juga kepada Allah, dunia akhirat. Maka pejabat harus paham betul ini mana yang bisa bermanfaat untuk dunia akhirat, mana yang tidak. Ya, dan nanti ini sangat luas, maka di dalam level yang berbeda-beda, dalam skala yang berbeda-beda. Kalau mbak-mbaknya ini santri, amanahnya apa? Secara luas seluruh tubuh amanah. Secara khusus amanahnya apa? Yang ngaji, belajar, itulah yang yaknihi, itulah yang penting. Apalagi yang tahfidz, itulah amanahnya. Ya, maka itulah menjadi prioritas. Kuliah, ya, prioritas. Maka apa? Harus ada manajemen waktu yang baik. Ya, tidak asal menggunakan waktu. Misal apa? Ngaji jangan sampai telat, itu contoh. Karena apa? Itu yang penting. Itu mestinya prioritas. Kalau makan telat ya nggak apa-apa lah, asal nggak punya penyakit lambung saja gitu ya. Ngaji telat tuh berarti meninggalkan yang penting. Ya, tiap hari setoran, hafalan harus setoran. Itu apa? Itu yang penting. Ya, jadi silakan ya di-manage waktunya. Jadi punya prioritas-prioritas. Oh, ini penting, ini kurang penting, ini tidak penting. Jadi nggak salah-salahan. Memanfaatkan waktu itu HP lah misalnya. Ini dilihat HP itu penting apa tidak. Ya, kalau HP-nya untuk baca Quran ya penting. Kalau buka apa? Facebook, buka IG gitu ya, WA, ya nggak ada manfaatnya, hanya buka-bukaannya ngalor ngidul lah. Diatur, ya, di manage. Maka mestinya ada pembatasan berapa jam gitu, misalnya untuk porsi untuk HP. Jadi begitu, jadi tidak kemudian loss gitu ya, semau maunya. Wah, ini. Jadi karena ini tantangan HP itu begitu. Bisa jadi banyak waktu tersita. Ya, untuk hal yang tidak penting. Nah, bongsanya Facebook, bongsanya Instagram ya, bongsanya WA, itu kira-kira yang penting dan yang nggak penting banyak mananya? Banyak yang mana? Ya kalau untuk kuliah nggak apa-apa ya, kuliah pakai Zoom penting, kuliah pakai WhatsApp penting. Tapi kalau misalnya hanya lihat-lihat status, sibuk masang status, lihat komen-komen apa yang nggak penting gitu kan? Nah, itu perlu di-manage ya. Perlu di-manage. Jadi harus punya prioritas, skala prioritas. Ini penting, ini kurang, ini tidak. Maka sehari-hari dilihat itu. Saya ngaji itu berapa jam loh sehari? Nah, itu harus muncul dalam agenda harian. Tahfidz saya ini seperti apa?
Nah, itu kalau nggak menjadi prioritas, wah mau berapa tahun hatamnya itu, misalnya gitu ya. Jadi harus punya skala prioritas. Tertib sehari-hari, ada manajemen waktu yang disiplin. Tahfidnya tiap hari, ngajinya itu ya jangan telat, ngaji kok telat kan gitu. Harus ya jangan sampai keduluan yang ngajar kan gitu. Ya dan seterusnya. Ya jadi sangat penting karena apa? Ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya ya orang tuanya sudah ngirimi uang ya, nyangoni lah, itu amanah. Berarti di sini disuruh ngaji, suruh belajar. Ya, jadi kalau HP nggak penting nggak usah. Jadi harus bisa di-manage sedemikian rupa ya sehingga apa tadi ada prioritas mana yang penting. Jadi harus ini termasuk indikasi iman yang baik tadi ya, tarkuhu mala ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Berarti apa mafhum mukhalafahnya? Mendahulukan atau melakukan hal yang penting. Maka ini perlu skala prioritas. Di dalam kitab yang lain, kitab Al-Wafi, syarah ini hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini bahkan bisa dipahami ya, ini implikasinya sangat luas. Walaupun secara implisit ya dikatakan seperti itu, untuk apa? Produktivitas sebuah bangsa ya, sebuah negara. Kenapa? Loh kalau tiap orang itu sudah tahu, oh ini penting, ini nggak penting, maka hidupnya produktif. Ngajinya ya produktif, belajarnya produktif, ya ranah keilmuan, prestasi keilmuannya akan produktif, ya ibadahnya juga produktif. Kalau tiap orang sudah punya skala prioritas, dia tahu mana yang dilakukan dan mana yang tidak dilakukan, akan produktif. Kalau tiap-tiap orang produktif, ini di kitab, kira-kira gitulah ya di kitab Al-Wafi, maka satu keluarga itu produktif. Kalau satu keluarga itu produktif, maka satu kampung itu produktif. Nanti semuanya produktif sampai satu kelurahan, sampai satu kecamatan, sampai kabupaten, provinsi, sak negara produktif semua. Ini luar biasa hadis ini sebetulnya. Luar biasa untuk produktivitas sebuah bangsa, ya, sebuah negara. Jadi kalau setiap orang itu tahu ini prioritas, ini tidak. Tapi ya tentu prioritas kita itu dunia akhirat. Atau akhirat dan dunia ya, karena yang tujuan utama akhirat, dunia ini hanya sarana saja, bukan tujuan. Ya, produktivitas ya. Tapi kalau mestinya kalau akhiratnya itu produktif, dunia juga produktif kan gitu. Karena dia menjadi apapun itu adalah amanah tadi ya, menjadi aparatur sipil negara ya, ASN itu misalnya, atau menjadi pejabat ya, pejabat negara itu juga amanah, maka dia akan produktif. Pasti dia nggak akan korupsi. Tahu itu korupsi itu pasti nggak penting, bahkan salah itu, nggak akan korupsi. Ya, jadi ini luar biasa hadis ini ya, dahsyat sekali ini sebetulnya. Ya sangat dahsyat ya, karena apa? Orang tidak melakukan yang tidak penting. Bahwa itu kan berarti dia harus punya prioritas tadi. Oh ini penting, ini kurang penting, ini nggak penting, dan dia akan selalu akan disiplin tentang itu. 24 jam itu akan produktif. Kalau semua umat Islam seperti itu, luar biasa. Maka ya monggo lah kita bersama-sama. Okay. Saya juga belum tentu produktif juga ya. Nah, ini juga harus banyak ingat hadis ini ya, bahwa kita harus produktif ya, tarkuhu mala ya'nihi. Karena apa tadi kita kaitkan dengan surat An-Nisa ya, di sini nggak disebutkan, surat An-Nisa ayat 50 berapa itu, 58 ya, An-Nisa 58 tadi ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini adalah amanah, seluruh anggota badan kita adalah amanah dari Allah, dan kalau dalam hal muamalah dengan orang lain adalah amanah. Bagaimana kewajiban suami pada istri, istri pada suami, besok ya, nanti kalau sudah waktunya ya, sekarang belum. Itu juga amanah, punya anak adalah amanah.
Dititipi uang tadi adalah amanah, diberi uang oleh orang tuanya juga amanah, seluruhnya adalah amanah. Maka di dalam melaksanakan amanah ini harus juga tadi diingat hadis tadi, tarkuhu mala ya'nihi. Saya kira singkat saja, tidak semua di sini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengamalkan seluruh hadis yang kita kaji, termasuk hadis ini tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, sehingga kita akan menjadi muslim yang baik, yang sempurna, yang produktif, sehingga akan dapat mempertanggungjawabkan amanah kita baik di hadapan Allah maupun pada sama makhluk. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.